Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'inda fawza wa najah. Amma ba'. Saya Fathillah, mahasiswa Pusat Penyelidikan Mazhab Syafi'i University Islam Sultan Syarif Ali, ingin membentangkan satu paper dengan tajuk analisis fatwa mengenai pembenahan plastik di Brunei Darussalam dan Indonesia. Pembenahan plastik yang menjadi tren ataupun sesuatu yang memang banyak diikuti di seluruh dunia memaksa negara-negara majoriti muslim untuk mengkaji mengenai hukum tersebut. Disinilah peranan para ulama sangat penting dalam menentukan jalan keluar atas masalah kontroversial dalam masyarakat yang tidak ada asas yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena hal ini, maka para cerdik pandai, baik alim ulama, secara kolektif sepakat untuk membentuk satu institusi yang berwenang untuk memberikan jawaban atas problematika umat yang disebut dengan fatwa. Di Brunei Darussalam berkaitan dengan fatwa menjadi tanggung jawab Jabatan Mufti, sementara di Indonesia mengenai fatwa menjadi tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut dengan MUI di Indonesia. Institusi ini dalam mengeluarkan fatwa menggunakan metode istimbat untuk memberikan maslahat kepada umat. Walaupun kadang dalam hal-hal untuk mengistimbatkan hukum terdapat sedikit perbedaan dan kriteria-kriteria tertentu yang mungkin sedikit berbeda. Kemudian dalam kajian ini yang menjadi penyataan masalah adalah bagaimana fatwa Mufti Kerajaan Brunei Darussalam dan Majelis Ulama Indonesia mengenai pembenahan plastik dan bagaimana analisis fatwa mengenai pembenahan plastik di Brunei Darussalam dan Indonesia. Sementara objektif kajian dalam kajian ini yaitu menghuraikan fatwa Mufti Kerajaan Brunei Darussalam dan Majelis Ulama Indonesia mengenai pembenahan plastik dan menghuraikan analisis fatwa mengenai pembenahan plastik di Brunei Darussalam dan Indonesia. Metodologi kajian yang kami gunakan dalam kajian ini merupakan metodologi ataupun penyelidikan kepustakaan yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sementara di cara pandang masalah yang dikaji, penyelidikan ini menggunakan pendekatan integratif, filosofis, sistematik, dan universal dalam rangka mencari hikmah atau hakikat mengenai penyelidikan. Sifat penyelidikan ini deskriptif analitis, adapun metode analisis yang pengkaji gunakan dalam penyelidikan ini ialah deskriptif, komparatif, dan kritis analisis. Di sini kami ingin menyampaikan daripada yang telah kami dapatkan, baik fatwa Mufti Kerajaan Brunei Darussalam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, fatwa Mufti Kerajaan Brunei Darussalam mengenai pembenahan plastik terdapat beberapa fatwa dan irsyad hukum, yaitu fatwa nomor 19 tahun 2003, fatwa nomor 21 tahun 2006, fatwa nomor 7 tahun 2008, dan irsyad hukum mengenai pembenahan plastik nomor 13 tahun 2008. Dari semua fatwa dan irsyad hukum dapat disimpulkan bahwa fatwa mufti dan irsyad hukum Kerajaan Brunei Darussalam mana-mana saja pembedahan plastik bagi tujuan prosedur membentuk semula, umpamanya untuk menghilangkan kecacatan ataupun menolak penyakit seperti mengembalikan atau memulihkan anggota badan yang rusak, adalah halus, artinya dibolehkan. Sementara pembedahan bagi tujuan kosmetik ataupun untuk merubah kejadian asal kepada yang lain daripada yang belum pernah ada sebelumnya dengan maksud supaya kelihatan lebih cantik, ini adalah dilarang dan malah dilaknat oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis daripada Rasulullah SAW. Jadi pembedahan plastik bagi tujuan kosmetik tidak selaras dengan tuntunan syarak, maka tidak wajar disediakan tempat untuk pembedahan plastik bagi tujuan kosmetik di Brunei Darussalam, walaupun bagi orang yang bukan muslim. Sementara fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai pembedahan plastik, yaitu yang pertama fatwa Majelis Ulama Indonesia pada Musyawarah Nasional yang kedua tahun 1980 tentang pembedahan ataupun perubahan dan penyempurnaan jantina. Kemudian fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1997 tentang kedudukan waria. Kemudian fatwa nomor 3 Musyawarah Nasional yang ke-8
Majelis Ulama Indonesia tahun 2010 tentang perubahan dan penyempurnaan jantina. Kemudian Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 30 tahun 2013 tentang obat dan perubatan. Kesimpulan daripada Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai pembunuhan plastik yaitu boleh perubahan untuk perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga daruriyatul khams. Jadi seandainya tujuannya adalah untuk menjaga darurah yang 5, maka dibolehkan dengan menggunakan metode perubatan yang tidak melanggar syariat dan obat dari bahan yang suci dan halal. Namun jika sebaliknya maka haram, kecuali dalam keadaan mudarat. Termasuk haram bagi pesakit, dokter, perawat, atau yang membantu jalannya merubah jantina ataupun untuk pembedahan. Penetapan status pada orang yang merubah jantina dengan sengaja tetap pada status jantina sebelumnya. Kemudian dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang penyempurnaan jantina, Majelis Ulama Indonesia berpandangan bahwa penyempurnaan jantina bagi orang yang menderita penyakit jantina ganda diperbolehkan. Pembedahan plastik penyempurnaan jantina merujuk pada jantina yang lebih dominan. Seperti seseorang yang lebih dominan kepada laki-laki, maka dia dibolehkan menyempurnakan jantina menjadi laki-laki. Selain itu, hukumnya dibolehkan untuk membantu melakukan penyempurnaan. Selain yang dibolehkan yang telah kami sebutkan, hal itu adalah hal yang dilarang. Kemudian, secara umum, uraian dari Fatwa Mufti dan Irsyad Hukum Kerajaan Brunei Darussalam dengan Fatwa MUI dan putusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dan hasil tarjih Muhammadiyah adalah sama, walaupun memiliki fokus pertanyaan ataupun soalan yang tidak sama. Objek dari fatwa pembunuhan plastik di Brunei Darussalam melihat kepada pembunuhan plastik secara umum kepada rekonstruksi dan kosmetik, juga tidak membezakan pesakit yang melakukan pembunuhan plastik dari kalangan muslim atau bukan muslim di Brunei Darussalam. Sementara fatwa MUI selain fokus pada obat dan perubatan juga lebih kepada pembedahan jantina. Sementara putusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dan hasil tarjih Muhammadiyah juga melihat kepada pembedahan plastik dari sisi rekonstruksi dan kosmetik. Hanya saja putusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama lebih banyak mempertimbangkan rujukan pendapat-pendapat ulama. Jadi di Indonesia lembaga ataupun institusi yang resmi dalam mengenai fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia, tetapi kebanyakan masyarakat Indonesia juga melihat kepada pandangan ulama-ulama di institusi ataupun lembaga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Karena itu kami pun menyebutkan beberapa rujukan mengenai pembedahan plastik dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kemudian di sini kesimpulan yang dapat kami sampaikan daripada kajian ini. Yang pertama, Mufti Kerajaan Brunei Darussalam mengeluarkan beberapa fatwa yang mengenai pembedahan plastik sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu Fatwa nomor 19 tahun 2003, Fatwa nomor 21 tahun 2006, Fatwa nomor 7 tahun 2008, dan Irsyad Hukum nomor 13 tahun 2008. Sementara Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan beberapa fatwa mengenai pembedahan plastik, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada Musyawarah Nasional 2 tanggal 1 Juni 1980, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Oktober 1997, Fatwa nomor 3 Musyawarah Nasional yang ke-8 Majelis Ulama Indonesia tahun 2010, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 30 tahun 2013. Dan kesimpulan yang kedua, secara umum uraian dari Fatwa Mufti dan Irsyad Hukum Kerajaan Brunei Darussalam dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, putusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, hasil tarjih Muhammadiyah adalah sama, walaupun memiliki fokus soalan yang tidak sama. Jadi asal pertanyaannya tidak sama, tapi yang jawabannya dengan rujukan yang tidak jauh berbeza. Hanya saja Nahdlatul Ulama memiliki rujukan yang lebih melihat kepada pendapat-pendapat ulama yang terdahulu, sementara secara umumnya tetap tidak terlepas daripada Al-Quran dan Hadis. Dan yang terakhir, di Brunei Darussalam, jabatan mufti kerajaan di bawah Perdana Menteri dan menjadikan status fatwa sangat kuat dan mengikat, sehingga dalam keadaan tertentu menjadikan pelanggaran terhadap fatwa sama dengan melanggar hukum yang serendahnya akan berdampak pada sosial masyarakat. Sementara di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga resmi tetapi bukan lembaga negara yang diberi kuasa untuk membentuk undang-undangan.
baik oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun oleh lainnya. Fatwa MUI tidak dapat dipaksakan kepada masyarakat muslim dan masyarakat muslim tidak dapat dikenakan sanksi karena ketidakpatuhan terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia. Namun dalam keadaan tertentu dapat saja fatwa Majelis Ulama Indonesia berubah menjadi hukum negara sehingga akan diberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.